Punya perusahaan memang cukup menarik, tetapi jika kita tidak paham aspek hukum, sangat beresiko, bukan hanya dari segi kerugian finansial, tetapi juga menarik diri kita terhadap jeruji besi atau penjara. Maka dari itu di konten kali ini saya ingin sharing beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan ya owner bisnis ketika ingin mendirikan atau menjalankan sebuah perusahaan. Buat yang belum tahu, perkenalkan saya Vincent Tio, lawyer yang memang spesialis di bidang hukum perdata dan pidana bisnis. Saya memang jarang bikin konten edukasi yang panjang di YouTube seperti ini. Lebih sering konten edukasi singkat di Instagram, TikTok, itu pun jika sempat. Ya, bahkan ini aja kita take video di setengah 12, hampir jam 12 bahkan. Ya, karena memang kegiatan sehari-hari cukup padat lah, gitu. Tapi kedepannya akan lebih sering lah bikin konten video di YouTube seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Apa aja sih sebenarnya aspek hukum yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan untuk bisnis kita? Yang pertama, ada istilah namanya badan usaha. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya. Jadi badan usaha ini adalah salah satu wadah atau badan untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis kita. Contohnya apa? PT, CV, firma, yayasan, koperasi. Nah, itu salah satu bentuk badan usaha. Nah, yang fungsinya bukan hanya sebatas formalitas, ya, tetapi juga salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemisahan aset. Ya. Tapi ada dua nih, ada badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha tidak berbadan hukum. Apa perbedaannya? Badan usaha berbadan hukum atau biasa disebut dengan person dalam dunia kami sebagai lawyer ya, itu adalah badan usaha yang dimana ada pemisahan aset antara aset pribadi owner bisnis dengan aset uh, perusahaan atau aset bisnis. Itu fungsi dari badan usaha berbadan hukum. Contohnya seperti PT, yayasan, nah itu salah satu contoh badan usaha berbadan hukum. Jadi contohnya ketika kita sebagai owner bisnis terjerat kasus hukum nih, kemudian dimintai pertanggungjawaban ganti rugi, nah maka aset bisnis yang ada di PT itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk membayar ganti rugi. Contohnya seperti itu. Ya, sebaliknya, jika bisnisnya terjerat kasus hukum, kemudian dimintai pertanggungjawaban, maka aset pribadi si owner ya itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu untuk membayar ganti rugi kasus hukumnya si bisnis atau perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Paham lah ya. Jadi ada pemisahan aset antara aset pribadi dengan aset bisnis. Itu badan usaha berbadan hukum. Ya. Sebaliknya, untuk badan usaha non atau tidak berbadan hukum, aset pribadi dengan aset bisnis itu tetap menyatu. Contohnya seperti CV, firma, kemudian juga persekutuan. Nah, itu salah satu contoh badan usaha tidak berbadan hukum. Yang dimana jika si owner bisnis terjerat kasus hukum kemudian dimintai pertanggungjawaban, ya dimintai ganti rugi, bisa saja aset bisnisnya itu disita. Sebaliknya, ya bisnisnya ada masalah hukum, maka aset pribadi si ownernya juga bisa disita. Itu perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha tidak berbadan hukum. Ya. Selebihnya nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana sih ketentuan hukum PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, follow channel Vincentio ini ya. Yang kedua, aspek hukum yang perlu diperhatikan yakni kontrak perjanjian. Ya, mungkin teman-teman udah dengar lah ya istilah kontrak perjanjian. Nah, dalam aktivitas bisnis, khususnya perusahaan, pastikan kontrak perjanjian itu tertulis. Meskipun memang dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1320 kontrak secara lisan juga sah, tapi sangat beresiko ya untuk menimbulkan sengketa di masa depan. Bahkan yang ada kontrak tertulis pun itu masih banyak yang sengketa ya. Maka dari itu pastikan kontrak perusahaan kalian ditulis dengan jelas ya. Kemudian juga mengikat serta memberikan kepastian hukum. Untuk jenis-jenis kontrak perjanjian di dalam dunia perusahaan atau korporasi, ini banyak contohnya. Contohnya seperti shareholder agreement atau perjanjian pemegang saham, kontrak rahasia dagang atau NDA, dan juga kontrak pekerja PKWT atau PKWTT, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin di video kedepannya juga kita akan bahas bagaimana sih mereview, merancang, serta
menegosiasikan kontrak itu seperti apa. Lanjut aspek hukum yang ketiga yakni perizinan. Nah, perizinan ini semenjak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada 3 kategori. Yang pertama ada izin usaha resiko rendah, yang kedua ada izin usaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi, yang ketiga ada izin usaha resiko tinggi. Setiap kategori resiko izin usaha ini berbeda-beda pemenuhan legalitasnya. Mulai dari NIB, kemudian juga ada sertifikat standar, dan masih banyak lagi. Ya, setiap jenis bisnis itu berbeda-beda. Kemudian lanjut aspek hukum yang perlu diperhatikan perusahaan, yakni hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ya, contohnya seperti hak cipta, ya, logo atau brand. Nah, itu penting untuk dilindungi ya untuk perusahaan. Karena apa? Meskipun memang pendaftarannya dibilang cukup murah dan gampang, tetapi ketika kita terjerat kasus sengketa hak kekayaan intelektual, itu wah resiko kerugiannya nggak main, bisa miliaran bahkan bisa terjerat pidana. Kita ambil contoh dari kasus merek. Ada dua kemungkinan. Jika merek kita belum didaftarkan, maka beresiko dicuri, ya, dicuri oleh orang lain sehingga kita harus rebranding itu. Atau enggak ketika kita menggunakan merek yang belum didaftarkan, ya, ternyata merek itu telah didaftarkan, maka kita beresiko dituntut. Nah, ini yang paling besar, beresiko dituntut oleh orang yang sudah mendaftarkan. Jadi pastikan perusahaan kalian ketika membangun brand, ya, itu mendaftarkan hakinya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak ya yang perlu dibahas terkait aspek hukum yang perlu diperhatikan perusahaan ini. Tapi mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa follow, share, like, and comment. Dan buat teman-teman yang ingin mendirikan perusahaan, bisa konsultasi dan didampingi oleh firma hukum kami, Lekvin Law Firm. Bisa kalian follow Instagramnya atau bisa kalian kunjungi situs webnya dan WhatsApp kami. Mungkin sekian. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.